Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan karunia-Nya, kami masih bisa melaksanakan kuliah pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan rezekinya. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang Franz Brentano atau Deskriptif Psikologi dan Intentionality. Sebelum kita membahas tentang Deskriptif Psikologi dan Intentionality, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Franz Brentano itu. Jadi, Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano, atau yang kerap disapa Franz Brentano, lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg am Rhein, Jerman. Dia keturunan dari keluarga intelektual Jerman Italia yang sangat religius. Pamannya Clemens Brentano dan bibinya Bettina von Arnim termasuk di antara penulis terpenting dari antisismeisme Jerman, dan saudaranya Lucio Brentano menjadi ahli terkemuka di bidang sosial ekonomi. Franz Brentano belajar matematika, puisi, filsafat, dan teologi di Munich, Würzburg, dan Berlin. Dia memiliki minat khusus pada Aristoteles dan filsafat skolastik, dan membaca Comte serta para empirisis Inggris, terutama John Stuart Mill, yang semuanya memiliki pengaruh besar pada karyanya. Brentano menerima gelar PhD dari Universitas Tübingen pada tahun 1862 dengan tesisnya tentang beberapa indera berada dalam Aristoteles. Setelah lulus, Brentano bersiap untuk mengucapkan sumpahnya. Ia ditahbiskan menjadi imam Katolik pada tahun 1864. Namun demikian, ia melanjutkan karir akademisnya di Universitas Würzburg, di mana ia mempresentasikan Habilitation-Schrift tentang psikologi Aristoteles pada tahun 1867. Meskipun ada keberatan di fakultas tentang imamatnya, ia akhirnya menjadi profesor penuh pada tahun 1873. Selama periode ini, Brentano semakin bergumul dengan doktrin resmi Gereja Katolik, terutama dengan dogma infalibilitas kepausan yang diumumkan pada Konsili Vatikan pertama pada tahun 1870. Tak lama setelah promosinya di Universitas Würzburg, Brentano menarik diri dari imamat dan dari posisinya sebagai profesor. Setelah habilitasi, Brentano mulai mengerjakan pekerjaan berskala besar di dasar-dasar psikologi yang dia beri judul Psikologi dari Sudut Pandang Empiris. Volume pertama diterbitkan pada tahun 1874. Volume kedua atau klasifikasi fenomena mental diikuti pada tahun 1911, dan fragmen dari volume ketiga Sensory and Notice Consciousness diterbitkan secara anumerta oleh Oscar Krauss pada tahun 1928. Tak lama setelah penerbitan jilid pertama, Brentano mengambil pekerjaan sebagai profesor penuh di Universitas Wina, di mana ia melanjutkan karir mengajar yang sukses. Selama masa jabatannya di Wina,
Brentano yang sangat kritis terhadap tulisannya sendiri tidak mengejar rencananya untuk menyelesaikan dan menerbitkan jilid kedua dan ketiga dari psikologi, tetapi lebih suka menerbitkan teks yang lebih pendek, yang sebagian besar didasarkan pada manuskrip untuk kuliah umum. Topiknya berkisar dari estetika, das Genie atau the genius, dan juga kejahatan sebagai objek representasi puisi, dan masalah dalam historiografi hingga the origin of the knowledge of right and wrong, di mana Brentano mengemukakan pandangannya tentang etika. Yang terakhir adalah buku pertama Brentano yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1902. Ketika pada tahun 1880 Brentano dan Ida von Leben memutuskan untuk menikah, mereka harus menghadapi fakta bahwa hukum yang berlaku di Kekaisaran Austro-Hungaria menyangkal pernikahan dengan orang-orang yang telah ditahbiskan menjadi pendeta, bahkan jika mereka kemudian mengundurkan diri dari imamat. Mereka mengatasi kendala ini dengan pindah sementara dan menjadi warga negara Sachsen, tempat mereka akhirnya menikah. Ini hanya mungkin dengan melepaskan sementara kewarganegaraan Austria dan sebagai konsekuensinya pekerjaan sebagai profesor penuh di universitas. Ketika Brentano kembali ke Wina beberapa bulan kemudian, otoritas Austria tidak menugaskannya kembali. Brentano menjadi private dosen, status yang memungkinkannya untuk terus mengajar, tetapi tidak memberinya hak untuk menerima gaji atau mengawasi tesis. Selama beberapa tahun, dia mencoba dengan sia-sia untuk mendapatkan posisinya kembali. Pada tahun 1895, setelah kematian istrinya, dia meninggalkan Austria dengan kecewa. Pada kesempatan ini, ia menerbitkan serangkaian 3 artikel di surat kabar. Jadi isinya itu mengenai harapan terakhir beliau untuk Austria, yang segera kemudian muncul sebagai buku yang berdiri sendiri, di mana ia menguraikan posisi filosofis serta pendekatannya terhadap psikologi, tetapi juga mengkritik keras situasi hukum mantan imam di Austria. Pada tahun 1896, ia menetap di Florence, di mana ia menikah dengan Emily Raproch pada tahun 1897. Jadi Brentano ini sering digambarkan sebagai guru yang luar biasa karismatik. Sepanjang hidupnya ia mempengaruhi sejumlah besar siswa. Banyak di antaranya menjadi filsuf dan psikolog penting dengan hak mereka sendiri, seperti Edmund Husserl, Alexius Meinong, Christian von Ehrenfels, Anton Marti, Sigmund Freud, dan sebagainya. Banyak muridnya menjadi profesor di berbagai bagian Kekaisaran Austro-Hungaria, seperti Marti dan Ehrenfels di Praha, Meinong di Graz, dan Twardowski di Lvov, sekarang Lviv. Dan demikian menyebarkan paham Brentanianisme ke seluruh Kekaisaran Austro-Hungaria, yang menjelaskan peran sentral Brentano dalam perkembangan filosofis di Eropa Tengah, terutama dalam apa yang kemudian disebut tradisi Austria dalam filsafat. Brentano selalu menekankan bahwa ia bermaksud untuk mendidik murid-muridnya untuk berpikir kritis dan sains. Psikologi deskriptif.
Apa itu psikologi deskriptif? Gagasan Brentano mengenalkan 4 periode pemikiran. Yang pertama, dari Thales sampai Aristoteles, yakni teori murni, mirip dengan masa Thomas Aquinas, Bacon, dan Descartes. Dan yang kedua, kebangkitan teori aktivitas dan praktis. Dan yang ketiga, skeptisisme filosofis. Yang terakhir, keempat, mistisisme. Lingkaran periodisasi ini mulai lagi dari awal. Brentano mau menghidupkan kembali periode yang pertama. Brentano tidak membuat pemisahan yang tegas antara apa yang ada dengan persepsi. Pemikiran dapat mencerap dirinya sendiri, sekalipun itu dilakukan dalam kondisi ia mengarahkan daripada objek. Nah, ini terjadi dalam kesadaran diri. Kesadaran diri ini tidak bisa disamakan dengan intensitas psikologis atau paksaan-paksaan untuk mengetahui sesuatu hasilnya, yakni psikologi deskriptif. Bagi Brentano, psikologi deskriptif akan menjadi sains tentang persepsi internal atau batin, yakni mempelajari elemen tindakan psikis dan relasinya. Ini akan memberikan konsekuensi serius bagi perkembangan pemikiran Husserl tentang fenomenologi. Bagi Brentano, psikologi deskriptif merupakan basis saintifik dari estetika, ekonomi, dan disiplin lain yang terkait dengan penilaian manusiawi. Bagi Husserl, fenomenologi merupakan dasar dari semua sains. Brentano membedakan antara apa yang fisik dari metafisik sampai logis. Disebut fisik sebagai bagian dari bagian, sementara yang metafisik logis sebagai keseluruhan. Dalam gagasan Husserl, yang dibedakan kemudian adalah konkret dan abstrak, independen dan dependent. Kalau merah adalah bagian konkret dari pakaian, kemudian berwarna adalah abstrak, bagian dari yang tergantung pada pakaian. Brentano melawan gagasan Aristotelian tentang penilaian atau judgement sebagai kombinasi atau separasi yang dilakukan oleh subjek dan predikat yang menegaskan subjek. Baginya, kombinasi atau separasi adalah sekedar asosiasi gagasan dan belum sampai pada penilaian. Brentano juga berpendapat bahwa bentuk dasar penilaian adalah penegasan atau penolakan terhadap objek. Semua penilaian pada dasarnya merupakan bentuk penilaian eksistensial dari subjek. Nah, dari pandangan Brentano mengenai persepsi, Brentano membedakan antara outer persepsi dan inner persepsi. Inner persepsi adalah kunci untuk menemukan tingkat psikis kita. Inner persepsi adalah bukti, sementara observasi internal atau introspeksi adalah sesuai yang subjektif dan bisa keliru. Persepsi batin ini bagi Brentano adalah sesuatu yang
terberi begitu saja. Ketika seseorang mencerap sesuai, ia muncul begitu saja dalam kesadaran subjek. Objek pada dirinya sendiri itu pada dasarnya tidak bisa dipahami oleh kesadaran. Brentano setuju dengan Mach dan Comte yang menyebut bahwa segala hal yang kita cerap secara fisik pada dasarnya merupakan efek dari objek fisik yang berhubungan dengan organ persepsi kita. Dalam hal ini, kita tidak memiliki pengalaman apapun tentang apa yang sebenarnya bereksistensi. Dalam hal ini, kebenaran objektif pada dasarnya adalah kebenaran yang relatif. Pembahasan selanjutnya yaitu Franz Brentano dan psikologi intentionality. Di sini dicantumkan konsep intentionality. Yang pertama yaitu didasarkan pada karya Aristotle dan penulis klasik lain. Walau bagaimanapun, pendekatan René Descartes yang memberi tumpuan kepada pengetahuan dan bukannya kehendak adalah apa yang diilhamkan oleh Brentano untuk menyerahkan berkaitan pembinaan ini. Selanjutnya yang kedua ada intentionality adalah ciri umum semua fenomena psikologi. Ia adalah harta yang mengarahkan tindakan atau peristiwa yang ditentukan ke arah objek atau matlamat yang terletak di dunia luar. Intentionality mempunyai watak yang tetap, yaitu ia selalu hadir dalam pikiran orang itu. Fenomena fisikal adalah semua yang terjadi di dunia luar, seperti bunyi, rangsangan visual, dan objek dalam alam sekitar secara umum. Di sisi lain, di antara fenomena psikologi, kita dapat persepsi orang lain dari segi fisikal, serta kandungan mental yang diarahkan kepada mereka. Selanjutnya, yaitu dengan cara semua fenomena mental mengandung objek. Sebagai contoh, dalam perbuatan menginginkan perlu ada entiti luaran yang memenuhi peranan penerima kejadian sedemikian. Perkara yang sama berlaku apabila kita mengingati peristiwa dari masa lampau, tempat atau maklumat tertentu. Apabila kita merasa cinta atau benci untuk makhluk hidup yang lain dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dan memandangkan objek mental yang mengiring objek fisikal mempunyai ciri-ciri yang berbeda untuk setiap orang. Tidak mungkin dalam mana-mana hal yang lebih daripada satu diarahkan tepat ke arah objek yang sama, walaupun ia dengan pandangan fisikal. Selanjutnya dijelaskan yaitu psikologi perbuatan. Brentano berkata, psikologi terdiri dari dua cabang yaitu deskriptif dan genetik. Yang pertama akan menumbuhkan pada penerangan fenomena mental pada orang pertama, sama dengan psikologi fenomenologi. Psikologi genetik seperti kognitivisme semasa akan melakukannya pada orang ketiga melalui eksperimen empirikal. Ahli falsafah ini dengan jelas mempertahankan pendekatan psikologi bahwa dia dibaptis sebagai deskriptif. Menurut tesis Brentano dan psikologinya, kita tidak boleh menganalisis pengalaman objektif yang berkaitan dengan fenomena mental, tetapi kita hanya perlu memberi tumpuan untuk menerangkan bagaimana kita mengalaminya sebagai kaya mungkin. Dengan cara ini, memandangkan seseorang tidak dapat mempelajari minda semata-mata melalui hubungan fisikalnya. Franz Brentano diletakkan di atas bahwa disiplin kita boleh menjadi sebagian daripada sains semula jadi. Untuk pengarang ini, seperti yang lain dalam era asas dan masa kini, psikologi akan lebih dekat dengan falsafah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.